Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Mohon maaf teman-teman, tadi saya sudah persiapan mau live, tiba-tiba tamu datang sehingga saya harus melayani tamu, pemulia jame, memuliakan tamu dulu. Alhamdulillah saya sudah bisa live sekarang, menyangkut pembahasan tentang si Umar Bangke atau si Umar R.E. King yang kalian kenal sebagai salah seorang Habib. Ya, Habib palsu, Habiban yang lagi panik. Itu komplotan si Sodik, kemudian si Sehrel, dan juga si Umar, tambah lagi si Alwi, panik nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian ada teman-teman yang mungkin selama ini sebagai sahabat TIJ yang sering berkomentar, yang mungkin banyak setuju dengan statement saya, kemudian tiba-tiba ketika saya membahas Habib palsu, ya, masalah Habib palsu, tiba-tiba jadi tidak sependapat dengan saya. Tidak masalah, karena saya pemain tunggal dan tidak meminta pendapat dari siapapun, tetapi saya menerima saran ya. Bukan berarti ketika saya menerima saran, saya harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kalian. Paham ya? Paham. Salam buat teman-teman yang ada di Tanah Gayo. Alhamdulillah. Arah kopi, arah cerita. Alhamdulillah. Kenapa saya buka Habiban seperti ini? Ada yang komentar dari kalangan mereka, ya, pendukung Habiban ini, Habib palsu. TJ, ngapain buka aib? Aib yang seperti ini harus dibuka supaya tidak banyak umat yang terjebak dalam penipuan, pembodohan, pentololan. Ya, pembodohan, penipuan, pentololan. Kita adalah bangsa yang merdeka, anti terhadap perbudakan, anti terhadap pembodohan. Itu saya jelaskan kepada kita semua. Masa ada Habib cetan ngirim foto perempuan telanjang? Ada tuh komplotan mereka. Bahkan ada seseorang, bukan Habib juga, sama mereka, dobol. Kalian kan nggak tahu sampai ke situ. Makanya saya berulang kali mengatakan lapor TIJ supaya kalian bisa melihat bukti ngap. Ada Habib seperti itu. Video call, chatan sama perempuan, ngirim foto begituan, foto telanjang. Aduh. Enggak ada Habib seperti situ. Kecuali si Sodik sama gerobak sesat. Udah kalian laporkan, aku udah bongkar nih. Ya? Saya sudah katakan, asbakul mazmumah ini tidak bisa dibohongi. Apapun yang kalian sembunyikan terlihat. Bukan kekuatan gaib, bukan kekuatan mistis, bukan telepati, tetapi telemati. Ya, kalau encit-encit kami tidak hebat, Belanda yang nyamar jadi ulama datang ke Aceh, nggak terdeteksi. Ya kan? Nggak terdeteksi. Apalagi kalian, saya cucu-cucunya ya harus paham lah bagaimana memainkan permainan ini. Bagi saya ini hanya permainan. Ya, permainan melawan permainan yang membodohi umat, yang menyesatkan umat.
Hati-hati kalian. Ya. Ya, salam buat Bung Lubis yang sedang di Lampung. Tadi ada yang nyari Bung Lubis ya? Ya. Saya mengendalikan CCTV dari sini di tempat Bung Lubis kemarin-kemarin mereka datang ke sana. Sekarang masih ada juga Bung Lubis di sana tuh di Padepokan, datang aja. Datang merapat. Jadi saya ngasih tahu kepada teman-teman semuanya. Yang kita tahu, kalian tidak tahu. Yang kita kasih tahu, itu hanya sebagian kecil yang kita tahu. Mereka bangsat. Kalau di depan, begana begini, sopan sekali, santun, ya kan? Habib palsu lagi branding. Letak Padepokan gampang, cek aja di Google Map pasti ada. Oh iya, itu keciduk tadi itu kan di kamera CCTV. Oh, banyak lagi yang di kamera CCTV. Seperti saya mengatakan, si Arya Homo segala macam kejadian yang lampau itu bisa terdeteksi semua menggunakan asbak. Hanya lewat asbak ini. Makanya saya membeberkan ini apa yang kita ketahui di belakang layar. Ada nih ya, ada. Saya tidak mengatakan siapa yang nyuruh. Kalau Umar nggak mungkin. Dia kan Habib palsu, dia mana mungkin. Ada yang nyuruh untuk nyulik TIJ dan Bung Lubis menggunakan cara-cara PKI. Itu cara PKI. Yang selama ini koar-koar anti PKI, PKI sudah masuk. Justru mereka merencanakan untuk menyulik Bung Lubis dan TIJ. TIJ mau diculik. Saya bukan sombong ya, kalau kalian tidak tahu caranya, kalian suruh saya saja, biar saya yang culik TIJ. Sangat paham sekali saya nyulik orang kayak gimana. Nggak lama, cepet. Ya, tidak perlu saya jelaskan di sini apa yang pernah terjadi tahun 2000 di Jakarta. Ya, delik nih. Jadi kalian tinggal laporkan delik banyak. Itu si Alwi 2 kali 24 jam. Ya. Si Alwi 2 kali 24 jam saya membeberkan chat pribadi. Membeberkan chat pribadi ya atau DM sifatnya pribadi ke ruang publik itu merupakan pelanggaran. Itu pelanggaran. Ya. Itu pelanggaran UU ITE, itu bisa dilaporkan, itu delik. Kalian susah amat nyari delik. Ya, kita bukan orang sakti, kita orang ngerti. Hidup di zaman teknologi seperti ini, senjata nggak perlu pisau, nggak perlu senapan, nggak perlu. Ya, Indonesia adalah negeri yang kaya. Kita ambil, ya seperti itulah. Dengan virus saja bisa membunuh orang. Kalau kita mau ya, yang penting harus ada kecerdasan otak untuk berpikir. Apalagi kita petani. Ya, dengan mikroba kita bisa membunuh orang. Jadi tidak perlu capek-capek. Bawa senjata, ini itu segala macam. Nggak perlu. Pakai kesaktian santet ini itu, nggak jangan. Buat virus aja. Buat virus kirim ke orang kan. Itu saya mengajak kita untuk berlogika. Ngapain capek-capek nenteng senjata? Tinggal sebarkan virus satu botol, mati orang satu kecamatan. Pertanyaannya, ada apa nyuruh orang nyari BL? Mau dialog? Kenapa nggak mau naik di live kalau mau dialog? Kenapa nyuruh orang nyari BL? Mau menghilangkan orang kayak cara PKI. Mainkan kalau kalian bisa, mainkan. Hati-hati untuk orang yang disuruh, ya. Bukan si Umar yang suruh, bukan. Coba. Jangan salahkan kami ketika kalian hilang dari peredaran, nanti nggak pulang lagi. Itu saya ingatkan, kami bukan orang jahat. Ya, kami bukan orang jahat. Dialog itu langsung coy. Goblok nih orang. Betul juga, nggak goblok. Ada yang langsung bertemu, ada yang melalui melalui live
bareng misalnya. Kan seperti itu sekarang dialog. Mungkin dia hidup di masa barbar, maksud dia barusan ngajak ngajak dialog itu ketemu langsung. Ya sudah, datang kalian ke Aceh, Umar. Jangan tabib asli disuruh datang ke habib palsu. Di mana harga diri saya sebagai habib yang sebagai tabib yang asli? Ya. Habib palsu nyuruh datang tabib asli ketemu sama habib palsu. Itu kan nggak jelas. Ya, nggak jelas sekali. Kita hidup di 2022, ya, kita nggak perlu lagi kesaktian, kita perlu pengertian. Kita harus ngerti satelit di mana-mana, pemancar di mana-mana, tinggal bagaimana kita menggunakannya. Kalian rame, jamaah banyak, ya kan? Pengikut banyak, bahkan ada jutaan. Jangan panggil saya Sayyid, saya bukan Sayyid, saya tabib. Nanti di framing pula sama mereka, saya ngaku-ngaku Sayyid. Enggak, saya bukan Sayyid. Bukan, saya tabib. Jadi sekarang kalau teman-teman banyak melihat akun-akun bodong yang begana begini, itu sekarang lagi diterbitkan akun-akun bodong yang dikendalikan oleh si Jafar Shodiq. Itu program mereka kemarin karena kebingungan mau ngelakuin apa. Kebingungan. Karena begini saudara, kegiatan kebangsaan mereka di belakang layar mungkin kalian tidak bisa tahu, tapi kita tahu, makanya kita berani menentang. Oh, cuman seperti itu beraninya. Ya. Akun gue Persib tim 2x24, woi, Alwi mengancam, mana itu? Ngancem atau ngancem? Ya, kalian udah dapat delik banyak kalau mau melaporkan TIJ. Ada yang komentar juga nih ya. Paling-paling TIJ settingan sama orang si Umar, sama orang si Alwi dan Habib-habib palsu lain. Itu seperti framingan si Arya dulu. Ya, nggak laku. Mana ada orang settingan menjatuhkan martabat dia. Kami menjatuhkan martabat kehabibannya, memang Habib palsu. Habib palsu ya, bukan Habib. Sayyid aja bukan. Apalagi Habib. Aduh. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Ini mereka koar-koar, itu Habib palsu, itu Habib palsu. Sementara itu Habib sudah dipecat katanya. Atau Sayyid bukan Sayyid lagi, sudah dipecat. Mana bisa? Itu kan silsilah, mana bisa dipecat. Kita mau jadi apapun, kita tetap ke sana nasabnya. Mereka bukan siapa-siapa. Sayyid bukan, apalagi Habib, sok-sokan. Saya bilang lagi, si Umar itu, begal Lampung, ngaku-ngaku Habib. Nih, langsung temui langsung bang. Jangan ruwet jadi orang itu bang. Oh, saya nggak ruwet. Kalau Anda ruwet, jangan nonton. Saya nggak maksa Anda untuk nonton. Yang punya masalah saya, kok Anda yang ruwet? Kalau Anda nggak siap otak Anda menonton konten saya, jangan nonton. Ya, masalah saya mau ketemu, masalah mereka mau ketemu, itu bukan hak Anda untuk mengatur saya. Kalau memang mereka gentle, punya kontol, suruh ketemu sama saya. Jangan ngundang saya ke rumah mereka. Ya, datang kemari. Masa tabib disuruh datang ke Habib palsu? Malu-maluin tabib dong. Itu bangsat mereka di belakang layar, bangsat sekali. Sangat bangsat. Sangat bajingan, permainannya kayak cerita mereka itu, permainan PKI, nyulik orang gini, menghilangkan orang. Kita sudah melewati semua itu, saudara. Kalian masih rencana, kita udah lewati itu semua. Ya. Sengaja kami beberkan. Rel punya keluarga, abang-abangnya ada karena sindikat, tapi coba telusuri ke atas. Bapak Habib enggak? Mana buktinya? Kakeknya Habib enggak? Telusuri ke atas, terbongkar semua. Apalagi si Alwi.
apalagi si Sodik. Mereka kan tunggal. Kalau si Syahril sindikat banyak, rame, palsu. Ya, yang katanya memfitnah kita nih, fitnah si Umar, fitnah si Alwi, dan seterusnya. Kenapa nggak berani main di depan, main depan-depanan misalnya, melaporkan ke polisi, melaporkan ke Raubito? Kenapa? Kenapa main ngirim-ngirim orang di belakang? Bukan si Umar yang ngirim ya, yang lain. Si Umar kan baik budi. TIJ mulai panik, takut ketahuan kedobolannya. Oh, sangat panik saya. Makanya saya kalau live nggak berani menunjukkan wajah. Karena ekspresi kepanikan. Saya live-nya pun jam 3 pagi. Karena panik ya kan. Nggak berani saya live awal-awal. Takut banyak yang komentar miring. Peliharaan mereka nggak ada yang mau berpikir dengan otak. Orang panik itu di mana-mana nggak berani nunjukkan muka. Orang panik di mana-mana ketika difitnah, kagak bisa ngelakuin apa-apa. Main di belakang, ya kan? Ngerumpi di belakang, ya kan? Kalau berani, yo buat tantangan kita live bareng sesekali, kita dialog. Kita dialog. Nah, tapi jangan main kabur. Nah, biar kita mainkan. Bangsat. Nah, naiklah live. Aku akan ngomong sopan, nggak ku bangsat-bangsatin kalian. Tapi untuk mengakui kalian Habib nggak mau, karena Habib palsu. Coba panggil si Alwi, panggil semua kalian. Si Alwi, si Syahril, si Umar, ya. Kemudian si Mahdi. Panggil semua aja live bareng kita, live bareng kita. Live bareng kita. Selama ini kan mereka kowar-kowar juga di sosial media. Ngebacotin si ini, ngebacotin si itu. Enggak juga didatangi. Sekarang giliran saya bacotin mereka, kenapa? Beraninya cuma di medsos. Kalian yang nggak berani di medsos, coba kalian datangi TIJ. Babak belur nggak muka kalian? Kalau datangnya nggak baik-baik. Kurang baik coba. Kurang baik coba. Kurang baik apa coba kita? Ya, orang kiriman aja kita lepasin begitu saja. Enggak pun kita hampiri. Ya kan? Iya. Ya, kelas curut ya seperti itu. Kalau melihat elang, langsung masuk ke lubang. Kalau kalian punya kontol, yuk kita live bareng. Kita ngobrol. Berani nggak kalian? Udah kita undang kemarin-kemarin, ajak live di tempat Bung Lubis. Kenapa nggak punya kontol kalian? Habib palsu. Si Alwi, Habib palsu. Si Umar, Habib palsu. Ya kan? Si Sodik, Habib palsu. Mereka saling sokong. Ya, bahkan kadang Habib-Habib yang asli ataupun Sayyid-Sayyid yang asli tidak berani menegur mereka. Kenapa? Mereka membuat komunitas, bahkan bergabung dengan ormas-ormas besar agar mereka kuat. Paham tidak? Agar mereka tidak lemah, mereka bergabung dengan ormas-ormas besar, membuat komplotan-komplotan, memperkuat gabungan-gabungan mereka sebagai Habib palsu. Sehingga Said-Said yang asli itu tidak berani dengan mereka. Kenapa? Karena mereka rame. Kan model-model mereka beraninya keroyokan. Ya kan? Seperti itu. Itu bangsat itu. Si Umar bukan Habib itu. Si Alwi juga bukan. Coba kalian kalau berani lapor ke Raubito. Ada tuh TIJ dari Aceh. Mengatakan kami bukan Habib asli, coba. Ya, biar kubuktikan. Kita buktikan.
Masa diam-diam saja? Ini bakal ada nanti Habib-habib yang model mereka, Habib-habib palsu, ya kan? Ada nih Habib-habib palsu, komplotan mereka nanti bakal muncul, baik yang tidak terkenal maupun yang sudah terkenal. Gua ratakan semua. Ini aib yang harus diangkat ke permukaan, saudara. Nggak boleh didiam-diamin. Ini bahaya, bahaya, ya, bahaya. Kalau didiamkan seperti ini, oh Bang TJ aib jangan dibongkar dong. Sedangkan Allah saja membongkar aib Firaun. Ini Firaun juga nih, ya, pingin disembah, pingin dipuji-puji, pingin dianggap, menjanjikan surga. Parah nih bangsat nih. Bang TJ sama-sama Islam kok begini? Ya begini. Mau gimana lagi? Ya kan? Karena ini adalah orang-orang munafik. Orang munafik itu, pengkhianat itu dari kalangan kita sendiri. Bukan dari kalangan orang lain. Kalau dari kalangan orang lain namanya musuh. Kalau pengkhianat musuh dalam selimut. Mejen nih. Jadi hal yang seperti ini harus kita bongkar. Kalau misalnya si Umar ngentot misalnya, itu urusan pribadi dia, kita nggak boleh kontenin, ya kan? Kalau atas nama Umar, atau misalnya si Sodik, dia cetan nama perempuan, ngirim foto bugil segala macam, itu urusan dia, ya kan? Itu urusan dia, pribadi dia. Tapi kalau sudah bawa nama Habib, ini itu segala macam, kemudian kedapatan di kita hal yang demikian, maka itu harus kita beberkan. Itu aib yang merusak banyak orang. Ya. Merusak banyak orang. Dan ada dulu yang memfitnah Habib Rizik, mengatakan chat mesum dan segala macam. Kita udah telusuri, itu palsu, bukan. Kalau seandainya iya, kita iyakan. Itu palsu. Ya, palsu. Makanya saya ngasih saran kepada kalian semua, ya. Ya, kayak si Ucup Alkalin, kayak si Yusuf Alkaf, itu kawanan mereka itu. Ya. Saya sarankan kepada kalian semua, yang saya tuding sebagai Habib palsu, silahkan buat laporan. Delik sudah banyak nih. Saya kontol-kontolkan kalian, saya bajing-bajingkan kalian. Bahkan chat pribadi saya dengan si Alwi saya bagikan, itu delik. Kita membantu kalian agar bisa melaporkan, biar segera tuntas. Biar kalian bisa dipecat. Biar kalian pakai lagi pakaian badut. Jangan badut pakai pakaian ulama, pakai pakaian habaib. Nggak pantas, lucu. Paham? Hah? Badut pakai imamah. Gimana itu? Badut pakai imamah. Mau setebal apapun imamah kalian, kalau kalian badut, ya badut. Ya, sulit kalau orang kita, apalagi di Indonesia, terkecoh dengan pakaian. Terkecoh dengan pakaian, terkecoh dengan bacaan. Dulu di Aceh pernah kejadian. Ya, Tengku Abdul Ghaffar dipikir ulama, ternyata penyusup dari Belanda. Ketahuan kan sama encit kami? Ketahuan, apalagi kalian. Ketahuan. Kita masih menjunjung tinggi ilmu yang diberikan oleh leluhur kita untuk mendeteksi orang-orang. Ya, bukan dengan penerawangan pakai jin, pakai setan untuk mendeteksi habib palsu seperti kalian. Tetapi menggunakan asbabul mazmumah. Walaupun mazmumah ini sangat membawa banyak hikmah ke kita. Ini kode ya, kode. Coba kalau berani kalian, apa yang bisa kalian lakukan? Kami sudah membeberkan, sudah ngata-ngatain kalian habib palsu. Ya memang habib palsu. Bisa apa kalian? Mau melaporkan kemana kalian? Sekarang tugas kalian. Kita udah membuktikan, kita udah membahas kalian. Sekarang kan tugas kalian untuk membuktikan kalian asli,
Misalnya dengan cara melaporkan kami yang kalian tuduh sebagai tukang fitnah, lapor ke polisi sebagai tukang fitnah, ujaran kebencian, ya kan? Iya. Kemudian laporkan ke Robito selaku lembaga yang berkaitan dengan nasab. Kalian kan berhubungan ke sana, ya kan? Nah, ketika kalian melapor ke sana, maka di situ akan jelas kami akan dipanggil, kalian akan dipanggil, atau kalian takut? Kalian sudah mulai ragu dengan kakek kalian bahwa kakek kalian bukan Habib. Masa kalian aja nggak tahu, kami aja tahu kakek kalian bukan Habib, ya kan? Bapak kalian bukan Habib, kami aja tahu, masa kalian nggak tahu? Hah? Kalian mau ngaku Habib? Dari mana? Dari mak kalian? Hah? Tapi kan udah terkenal. Mau terkenal, mau tidak terkenal. Kalau palsu ya palsu. Semakin terkenal, semakin berbahaya. Banyak menipu. Kan sekali saya panik. Bingung kalian kan? Ini saya panik. Makanya maaf teman-teman, saya tidak berani menunjukkan wajah saya di live. Karena saya panik. Ini bangsat nih, bangsat saudaraku. Bangsat. Aku Habib. Kemudian koar-koar, serang sana, serang sini. Giliran kita serang mereka. Yo Bang TJ sama-sama kita serang rezim. Serang ini, saya siapapun akan saya serang. Nggak masalah bagi saya. Tapi untuk bergabung dengan orang-orang palsu, bagian daripada penipu, nggak mungkin. Kalau salah tetap kita serang siapapun. Ya kan? Ini maling ngajak teriakin maling. Mana mau kita? Ya, ibarat air dengan minyak. Nah, jadi seperti itu. Bang TJ, kenapa nggak dilaporkan segera? Konten ini juga sebagai bentuk pelaporan kami bahwa mereka adalah Habib palsu. Ke siapa? Saya sangat yakin dari pihak Robito ada yang nonton video dari kami. Terutama masyarakat ini yang berhubungan langsung dengan mereka. Supaya mereka tidak terkecoh. Masyarakat tidak terkecoh. Sekarang kalian buktikan. Buktikan bahwa kalian itu Habib asli. Yang TIJ katakan adalah fitnah. Fitnah nggak boleh dibiarkan. Ini kedoliman kalau misalnya ini fitnah. Kalau misalnya ini fitnah adalah kedoliman. Kenapa kedoliman pilih-pilih? Hah? Kedoliman itu tidak mesti yang bertentangan dengan organisasi. Ya kan? Ini langsung dengan kalian berurusan, TIJ. Kalau yang saya katakan adalah fitnah, ini kedoliman, ini kemungkaran. Maka kalian harus tegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Hancurkan TIJ kalau kalian bisa. Kalau kalian nggak siap, jangan coba-coba. Nyungsep kalian semua nanti. Jadi tai semua nanti kalian. Amar ma'ruf, nahi mungkar, nahi mungkar, nahi mungkar, nahi mungkar. Kalian mungkar. Kalian nipu umat, membodohi umat dengan gelar-gelar palsu kalian. Sekarang saya beberkan, kalian katakan fitnah. Kenapa nggak diganyang saja? Ganyang dong TIJ, Bung Lubis ganyang, depan-depanan. Jangan main belakang. Kalau fitnah bergerak dong. Datang kalian rame-rame, Satroni TIJ, hajar TIJ, buat surat sebesar tempat tidur, surat permintaan maaf, TIJ klarifikasi ini itu, coba. Ya, kalau misalnya kalian berpikir TIJ cuma berani koar-koar di sosial media, udah kalian siapkan surat, temui saya, ya kan? Suruh buktikan nanti, suruh minta maaf sama kalian dan penjarakan. Di belakang layar panik mereka. Kebingungan. Kita ketahuan. Bahkan sudah ada yang mulai ragu dengan kakek mereka sendiri bukan Habib. Kan bangsat. Apalagi Syahril numpang di FPI sambil maling donasi. Itu lagi paling parah itu. Yang jelek siapa? FPI. Yang jelek siapa? IB. Yang jelek siapa? Habib Bahar. Karena orang-orang dekat dengan beliau. Dan saya sangat yakin
Mereka ini, beliau-beliau ini, Habib Bahar, Habib Rizik, mendukung kita. Saya sangat yakin mendukung. Ya, karena ini mungkar. Ya, ini menipu masyarakat, menipu umat. Ya, ketika kita berbicara tentang kemungkaran, tentang kebohongan, penipuan, kita tidak melihat siapa mereka. Ya, kalau kalian masih takut ketika melihat sorban yang digunakan oleh penipu, ya kan? Itu jangan harap bisa menegakkan nahi mungkar. Nggak akan bisa. Baru lihat pangkat sedikit saja kalian udah gemetar. Gimana mau menghancurkan? Kita jangan ditipu oleh rasa. Ya, rasa tidak enak. Kalau Babe Aldo masih asli, saudara. Ya, cuman diperalat sama mereka kemarin, cuman sekali saja, habis itu nggak nongol lagi. Kalaupun nongol membela mereka, kita hantam juga. Yang asli tetap asli, yang KW tetap KW. Nah, gitu. Ya. Parah. Coba kalian bisa apa? Mau main di belakang layar pun ketahuan. Apa yang ingin kalian sembunyikan? Hah? Baru di dunia aja ketahuan. Apalagi di akhirat nanti. Ya. Apa yang kalian simpan sekarang, kebohongan kalian simpan bisa diketahui manusia. Apalagi Allah. Apa kalian tidak takut? Hah? Manusia aja bisa tahu, kami aja bisa tahu. Apalagi Allah. Apa kalian tidak takut? Oke, kalian tidak takut dengan kita. Oke, kalian tidak takut dengan kita, nggak masalah. Tapi takutlah kepada Allah. Segeralah bertaubat. Ya, segeralah bertaubat. Jangan seperti itu, saudaraku. Kalau berbicara kebenaran, ya lakukan dengan cara-cara yang benar. Ya, kalian itu palsu, 100% palsu. Ya, tidak ada tawar-menawar, kalian palsu. Tidak ada untung sama sekali kami memfitnah kalian. Tidak ada untung sama sekali. Tidak ada keuntungan sama sekali kami memfitnah kalian. Yang ada semakin banyak lawan. Tapi ini merupakan tugas yang diembankan, amanah yang diembankan untuk umat, untuk kita jelaskan. Supaya tidak banyak yang tertipu oleh perilaku-perilaku kalian yang tidak bertanggung jawab. Bangsat kalian semua. Oke? Oke. Saya tunggu apa yang ingin kalian lakukan. Jangan ngancam-ngancam doang, harus ada pembuktian. Oke? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Nanti kita ikut live bareng di tempat Bung Lubis 212. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.